Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, masih semangat semuanya ya? Coba tunjukkan, mana semangatmu? Ini semangatku. Ha, ha. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul. Coba tebak, iman kepada Nabi dan Rasul merupakan bunyi rukun Islam apa rukun iman ya? Benar sekali, bunyi rukun iman. Yang keberapa nak? Ya, iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keempat. Terus kalian tahu nggak ya, ada berapakah jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? Benar sekali, jumlahnya ada 25. Sudah hafal? Baik, agar kalian lebih mudah menghafalkannya, ikuti Bu Eti yuk. Kita nyanyikan lagu nama-nama Nabi dan Rasul menggunakan nada lagu sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa dan Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Ya, itulah tadi 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Setelah kita mengenal nama-nama Nabi dan Rasul, berikutnya kita akan mengenal sifat wajib Nabi dan Rasul. Ya, sifat wajib ini jumlahnya ada 4 anak-anak. Jadi 4 sifat ini dimiliki oleh semua Nabi dan Rasul kita. Apa saja Bu Eti 4 itu? Nah, ini dia 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang pertama, Siddiq, artinya benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatona, artinya cerdas. Bisa? Sekali lagi yuk. Siddiq, artinya benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatona, artinya cerdas. Baik, yang pertama, Siddiq, artinya benar. Maksudnya apa Bu Eti? Jadi Nabi dan Rasul itu selalu berkata benar. Kemudian yang kedua, amanah, dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak akan berkhianat dalam menyampaikan perintah Allah kepada umatnya. Yang ketiga, ada tabligh, yaitu menyampaikan. Maksudnya Nabi dan Rasul menyampaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah disampaikan kepada umatnya. Dan yang keempat, ada fatona, yaitu cerdas. Allah memberikan kecerdasan kepada Nabi dan Rasul. Contoh, Nabi Muhammad mempunyai kecerdasan dalam strategi perang. Itu tadi ya. Nama-namanya kita udah kenal, sifatnya udah tahu. Kemudian tugasnya. Kira-kira tugasnya Nabi dan Rasul itu apa ya? Benar sekali. Tugas utama Nabi dan Rasul yaitu menyampaikan ajaran Allah. Di antara tugas-tugas yang lainnya yaitu yang pertama, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, mengajak umatnya untuk menyembah kepada siapa? Allah. Yang ketiga, mengajak umatnya untuk berakhlak
mulia, dan masih banyak tugas-tugas yang lainnya. Kemudian, dari 25 nabi dan rasul itu ternyata tidak semuanya mempunyai gelar ulul azmi. Apakah kalian pernah mendengar apa itu ulul azmi? Gelar ulul azmi diberikan kepada rasul yang mempunyai kesabaran, keberanian, dan ketabahan yang luar biasa. Semua nabi dan rasul punya kesabaran, tapi yang paling sabar, paling berani, dan paling tabah itu ada 5 nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Siapa saja ya? Bu Eti beri singkatan nih. Minim. Apa nak? Minim. M. Muhammad. I. Ibrahim. N. Nuh. I. Isa. Dan yang M terakhir adalah Musa. Berapa rasul tadi yang mendapatkan gelar ulul azmi? Ya benar, ada 5 rasul yang mempunyai gelar ulul azmi, yaitu minim. Siapa saja minim? M. Muhammad. I. Ibrahim. N. Nuh. I. Isa. Dan yang terakhir M adalah Musa. Baik, tepuk 1. Yes, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Semangat. Anak-anak, nabi dan rasul itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia. Keistimewaan tersebut dinamakan dengan mukjizat. Bu Eti akan beritahu beberapa mukjizat nabi ya. Yang pertama ada Nabi Musa. Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Waktu itu Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun. Dalam kejaran tersebut Nabi Musa kemudian melemparkan tongkatnya ke tengah lautan. Apa yang terjadi? Maka lautnya itu terbelah. Kemudian Nabi Musa bisa lari. Akhirnya tiba di ujung setelah laut. Kemudian Raja Fir'aun yang sedang mengejar ikut menyeberangi laut tadi, tertutup oleh laut yang sudah terpecah tadi. Lautnya kembali menyatu. Akhirnya Nabi Musa pun selamat dan Raja Fir'aun beserta bala tentaranya tenggelam. Itu mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua, Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Kemudian mukjizat yang ketiga, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan bahasa hewan, mengerti bahasa binatang. Kemudian ada Nabi Yunus. Nabi Yunus waktu itu dimakan oleh ikan yang sangat besar. Tapi Nabi Yunus bisa bertahan dan ternyata masih hidup walaupun berada di dalam perut ikan selama berhari-hari. Kemudian mukjizat yang lainnya adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Beliau dibakar. Tapi apa yang terjadi? Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Nabi Ibrahim selamat. Waktu itu Nabi Ibrahim berdoa, Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi api itu terasa dingin dalam tubuhnya Nabi Ibrahim. Itulah tadi beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi. Baik anak-anak, buat diulang sekali lagi ya. Ada berapakah jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani? Benar sekali, ada 25. Nabi pertama Nabi Adam, dan nabi yang terakhir nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Hebat. Kemudian ada berapakah sifat wajib nabi dan rasul? Ya benar, ada 4. Apa saja? Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatolah. Kemudian ada ulul azmi. Ulul azmi yaitu gelar kepada nabi yang mempunyai keberanian, ketabahan, dan kesabaran yang luar biasa. Nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi itu ada 5, disingkat dengan kata minim. Apa saja? M. Muhammad, I. Ibrahim, N. Nuh, I. Isa, dan M yang terakhir adalah Nabi Musa. Kemudian ada mukjizat-mukjizat Nabi, di antaranya bertanya. Pertama, yang bisa mengeluarkan air dari sela-sela jari adalah mukjizat Nabi
Benar sekali, Nabi Muhammad yang bisa berbicara dengan bahasa hewan. Ya, Nabi Sulaiman. Kemudian yang bisa bertahan hidup ketika dimakan ikan yang sangat besar. Iya, Nabi Yunus. Baik anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Mudah bukan? Alhamdulillah, pintar. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Setelah ini jangan lupa kerjakan kuisnya ya. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Dan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.